murid-muridnya. Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa gerangan dia menurut pendapat umum. Dia tanya, kata orang siapa saya ini? Orang mengenal saya sebagai siapa? Dan murid-muridnya menjawab dengan macam-macam sejauh mereka dengar. Ada yang bilang engkau itu Elia, ada yang bilang engkau itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Semua tentang apa kata orang yang mereka dengar, atau sejauh mereka dengar tentang Yesus bagi orang-orang. Tetapi kemudian Yesus mengarahkan pertanyaan ini langsung kepada pribadi mereka masing-masing. Tetapi menurut kamu sendiri, siapa aku ini? Menurut kamu sendiri siapa aku ini? Maka atas nama kawan-kawannya Petrus lalu mengatakan, engkau adalah Mesias. Mereka hidup bersama dengan Tuhan, menyertai Dia, sehingga lahir jawaban ini, bahwa engkau adalah Mesias. Mengapa mereka menjawab begitu? Karena mereka sudah melihat, mengalami sendiri karya-karya Yesus. Dia berbeda dari para guru atau rabi yang lain. Ada banyak hal yang dia buat yang sungguh menyatakan bahwa dia ini anak Allah. Dia ini tidak mungkin guru biasa. Kata-katanya penuh wibawa, dan kata-katanya kemudian diteguhkan dengan hadirnya mujizat-mujizat yang susah dijelaskan dengan akal. Dia Mesias, Sang Juru Selamat. Jawaban Petrus sekali lagi datang dari pengalaman mereka hidup bersama Dia. Bukan hanya sekedar kata orang, oh dia itu kepala desa, tapi tidak tahu siapa kepala desa itu. Saudara-saudara, pengakuan Petrus ini mendatangkan sebuah berkat, sekaligus perutusan yang penuh tanggung jawab. Menjadi berkat tetapi juga perutusan tanggung jawab. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kata-kata yang, atau kalimat yang terakhir ini, itu secara nyata dalam gereja menjadi jelas di dalam
sakramen tobat, pengakuan dosa. Kalau sudah diampuni, percayalah bahwa Tuhan mengampuni. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sana. Yang kau lepaskan di dunia, terlepas juga di sana. Kalau sudah diampuni oleh Tuhan melalui imam, karena kuasa kunci yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja melalui Petrus, maka harus percaya bahwa di sana pun, di surga, diampuni. Itu kuasa ini mengikat. Pernah ada yang datang curhat kepada saya, Mama tua, sudah mengaku berulang kali mengaku dosa yang sama, tapi seperti tidak percaya bahwa dia sudah diampuni, karena dia akan terus ingat terus dosa itu. Saya sudah, dan dia mengatakan kepada saya sudah 3 kali mengaku dosa ini, tapi saya tetap tidak tenang. Sudah mengaku dosa ini, bukan dia buat baru lagi, tapi dosa yang dulu dia buat sudah 3 kali dia mengaku, masih belum tenang juga. Ini kan artinya bahwa dia kurang beriman. Karena kalau makin beriman, dia sungguh percaya dia diampuni. Kalau imam sudah melepaskan atas nama gereja, atas kuasa yang diberikan gereja kepada saya melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selesai. Tapi dia sudah 3 kali mengaku dosa yang sama, bukan karena dia buat ulang, tapi karena dia kurang yakin bahwa dia ampun. Sudah kurang ajar beriman model begitu. Kalau sudah mengaku percaya Tuhan ampun, ini nyata dalam penegasan Yesus dalam Injil lagi. Yang kau ikat di dunia, terikat di sana. Yang kau lepaskan di dunia, tak lepas di sana. Kan begitu. Lalu apa? Sebab saya kurang percaya ini. Ini anugerah sekaligus perutusan besar bagi gereja. Itu diteruskan oleh gereja melalui sakramen tobat atau apapun yang diputuskan oleh gereja berdasarkan tanggung jawab yang datang dari Tuhan sendiri. Pertanyaannya, para saudari yang terkasih, saudara-saudari, siapakah gereja? Siapakah gereja dalam arti kita semua ini, bukan gedung. Siapakah gereja yang dipenuhi oleh manusia-manusia rapuh, manusia-manusia berdosa, manusia lemah macam kita-kita ini ya, mudah lemah di bom. Tetapi sungguh dipercaya oleh Tuhan sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Siapakah kita ini? Kita tidak tahu betul, tidak tahu persis. Seperti juga ditegaskan Paulus dalam bacaan kedua tadi, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, tidak terselang jalan-jalan. Kita tidak bisa paham seluruhnya tentang mengapa begitu. Tuhan terlalu besar untuk dimengerti oleh akal kita. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, anugerah luar biasa ini tidak hanya sekedar soal misteri belas kasih Allah, tetapi menunjukkan bahwa Allah mempercayai manusia, Allah mempercayai gereja lebih daripada gereja mempercayai Allah. Allah mempercayai kita lebih daripada kita mempercayai Dia. Dia percayakan sesuatu yang luar biasa. Maka betapa bahagianya kita bahwa di dalam gereja dan bersama gereja, boleh saya katakan, kita menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Apa artinya kalau kita pegang kunci? Kalau kita punya pegang kunci masing-masing, kunci lemari, kunci kamar, kunci macam-macam, termasuk kunci password HP. Tiada yang tahu.
Kunci itu adalah akses. Tanpa kunci kita tidak bisa masuk ke suatu tempat. Demikian juga untuk masuk dalam surga, ternyata ada kunci. Hari ini Tuhan Yesus katakan bahwa kunci itu dia tinggalkan kepada gereja melalui para rasul dan pengganti-penggantinya. Betapa bahagia. Kita harus bersyukur bahwa gereja dalam hal ini, dalam yang dipenuhi orang berdosa, diberi kepercayaan luar biasa oleh Tuhan. Ini menunjukkan, sekali lagi yang saya bilang tadi, Allah mempercayai manusia lebih daripada kita mempercayai Allah sendiri. Karena ini habis misa membuat status di WA. Allah mempercayai kita lebih daripada kita mempercayai Allah sendiri. Saudara-saudara, pertanyaan Yesus, siapakah aku, tetap aktual untuk kita renungkan, untuk kita jawab pada zaman ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Terlebih kita tidak ingin menjawab tentang Yesus berdasarkan kata orang Yesus itu siapa, atau kita menjawab dari pengetahuan yang kita dapat dari pelajaran agama, misalnya di sekolah. Dulu suster mantan ngajar saya waktu saya mau baptis, Yesus itu, dia juru selamat. Tapi begitu-begitu saja, menjadi sangat umum. Bukan itu. Kita merenungkan secara sangat pribadi, siapakah Yesus yang saya imani. Ingat jawaban Petrus tadi, lahir dari pengalaman kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Bukan, kata orang engkau itu Mesias. Tidak. Dia dengan tegas mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lahir dari pergumulan, perjumpaan, kebersamaan pribadi dengan Tuhan. Yesus tidak sekedar bertanya apa pendapat kita tentang dia, tetapi lebih-lebih mengenal apa arti dia bagi kita, apa artinya Tuhan bagi kita. Ini bukan sekedar pertanyaan tentang identitas itu, Kori siapa, Romo Freddy itu siapa, Petu itu siapa. Ini pertanyaan tentang makna atau tentang kehidupan beriman kita dalam relasi dengan Tuhan. Ini penting. Apakah Kristus ada artinya dalam kehidupan? Siapa dia dalam hidupku? Dia mau menanyakan tentang Kristus yang kita hayati, bukan Kristus yang sekedar kita pelajari, bukan Kristus yang sekedar kita ketahui atau dihafal karena diajarkan begitu, tapi tidak punya pengalaman sendiri tentang itu. Saudara-saudara, pertanyaan Yesus dapat kita jawab menurut pengalaman hidup kita bersama Yesus, pengalaman menghayati iman akan Yesus. Kalau Yesus sungguh berarti, kalau dia sungguh punya peran dalam hidup kita, maka tidak mungkin dengan mudah orang tinggalkan Yesus demi sesuatu yang lain. Tidak mungkin. Pengalaman menunjukkan bahwa karena tidak sungguh kuat iman, itu juga berarti tidak sungguh kenal Tuhan, orang dengan mudah tinggalkan Tuhan. Tidak mungkin mengatakan Yesus gembala yang baik kalau tidak merasakan dalam pengalaman bahwa sungguh dituntun oleh Tuhan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin mengatakan Yesus itu adalah pengampun kalau tidak sungguh merasa diampuni. Tidak mungkin mengatakan Yesus itu baik, God is good all the time, kalau sungguh tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup. Kalau Yesus sungguh berbicara dalam hidup kita, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak. Konsekuensinya, mengenal Tuhan berarti berbuat sesuatu untuk Tuhan. Makin kenal Tuhan,
makin kita tahu apa yang harus kita lakukan. Harusnya begitu. Saudara-saudara, hari ini Gereja Keuskupan Wetu Bulan baru mulai dibuka kembali misa untuk umat. Setelah sejak bulan Maret sampai Agustus ini ada kurang lebih 5 bulan tidak ada misa di paroki atau di stasi kita tiap hari. Tidak begitu terasa bahwa ada corona untuk kita, karena tiap hari di komunitas ini ada misa. Tetapi 5 bulan tanpa misa, kita bisa bayangkan perasaan hati atau iman umat. Ada kerinduan luar biasa. Kemarin saya pergi berkati tempat fotokopi teman kelas saya masa SMA dulu. Dan ya karena dapat berita lewat media sosial bahwa kita akan mulai misa kembali. Baik, sangat berubah. 5 bulan kering. 5 bulan kering, tidak komuni itu bagaimana rasanya Pak? Kita yang macam liar saja. Baru 5 bulan, bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun? Lebih gila. Pertanyaan Yesus siapakah aku ini sungguh akan menjadi aktual direnungkan oleh umat Keuskupan Wetu Bulan selama masa corona. 5 bulan tanpa misa di gereja. Apakah iman masih hidup? Apakah sungguh ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Itu teruji lewat pengalaman tidak ada misa. Dan nanti akan kelihatan yang sungguh merindukan misa datang gereja. Yang sudah tidak biasa datang memang dia anggap baru 5 bulan tidak perlu merasa berdosa, ya kan? Pemalas memang biasanya mulai Natal Paskah datang, tambah lagi keputusan tidak boleh misa asik. Ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Tetapi ada begitu banyak umat beriman yang punya kerinduan luar biasa akan Tuhan, tidak anggap ini biasa. Karena itu berita bahwa akan dibuka kembali gereja menjadi sungguh kabar baik, kabar gembira bagi mereka. Kerinduan itu terjawab. Moga-moga begitu mendengar pertanyaan Yesus ini, mereka merenungkan, dialah yang saya rindukan sepanjang 5 bulan tanpa misa. Saudara-saudara, pengalaman relasi dengan Yesus menentukan hidup kita. Iman akan Yesus menentukan hidup seseorang. Apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia beriman padahal ia tidak berbuat sesuai dengan imannya? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Rasul Yakobus. Maka karena Yesus tahu melakukan sesuatu, maka mari kita renungkan secara pribadi bagi kita masing-masing dan bertanya siapa betul dia untuk kita. Saya tinggal di komunitas keuskupan ini, tapi saya kalau kurang paham siapa dia, gelap. Ini kesempatan untuk kembali berefleksi. Moga-moga kita mendapatkan penerangan mengenai siapa Tuhan bagi kita, yang itu berarti bagaimana relasi kita dengan Dia, apa yang kita lakukan untuk Dia. Hai makhluk semua